Lampu-lampu sorot memenuhi panggung besar yang dipadati ribuan penonton. Kamera televisi sudah terpasang di setiap sudut, memastikan setiap ekspresi terekam jelas. Di tengah sorak-sorai dan ketegangan yang menebal, 3 kursi utama menjadi pusat perhatian, satu untuk Ganjar Pranowo yang dikenal berwibawa, satu untuk Basuki Cahayapurnama yang selalu blak-blakan, dan satu untuk Gibran Rakabuming Raka yang selama ini dianggap hanya turunan nama besar. Di luar gedung, ratusan pendukung berkumpul sambil membawa poster dan spanduk, bersaing menyalakan yel-yel untuk mendukung jagoannya. Hiruk-pikuk itu membuat suasana semakin panas. Para jurnalis sibuk menuliskan prediksi di layar ponsel mereka, sebagian besar menyebut Ganjar akan jadi pusat perhatian, sementara Ahok diyakini mampu menekan lawan-lawannya dengan gaya lugasnya. Nama Gibran hanya disebut sekilas, dengan nada meremehkan. Ketika ketiga tokoh itu memasuki panggung, riuh tepuk tangan menggema. Ganjar melangkah dengan tenang, menyapa dengan senyum lebar. Ahok berjalan cepat, matanya tajam menatap ke arah kursinya seolah sudah menyiapkan serangan. Gibran datang terakhir, dengan langkah sederhana namun mantap, mengenakan jas biru tua. Tatapannya tidak banyak bergerak, tapi sorot matanya menyimpan keyakinan yang tidak banyak diperhatikan orang. Moderator membuka acara dengan suara tegas. Ia menjelaskan format debat, aturan, dan durasi. Kamera sesekali menyorot wajah Gibran yang tampak tenang, kontras dengan ekspektasi publik yang mengira ia akan gugup. Di sisi lain, Ahok tampak gelisah, mengetuk-ngetukkan jarinya di meja, pertanda otaknya sedang merangkai pertanyaan-pertanyaan tajam. Ganjar masih dengan senyumannya, yakin panggung itu adalah miliknya. Para analis di ruang redaksi televisi nasional sudah bersiap dengan narasi. Mereka menyiapkan headline seperti, Ganjar unggul di debat perdana, atau Ahok tantang Gibran. Tidak ada satupun yang memikirkan kemungkinan Gibran justru mencuri perhatian. Nama Gibran dianggap hanya pemanis panggung, simbol kontinuitas politik belaka. Suasana ruangan semakin hening ketika moderator mengumumkan tema pertama, ekonomi dan pembangunan. Inilah tema yang dipercaya akan menjatuhkan Gibran, karena publik menganggapnya terlalu muda untuk menguasai data dan strategi makro. Ahok langsung menegakkan tubuh, seolah bersiap menyalakan mesin serangannya. Ganjar menyiapkan catatan panjang, siap menunjukkan dirinya sebagai sosok yang paling berpengalaman. Sorotan kamera kembali ke arah Gibran. Ia duduk tegak, kedua tangannya bersedekap ringan di atas meja. Senyumnya samar, tetapi di balik ketenangan itu tampak seperti seseorang yang sudah menyiapkan kejutan. Penonton di barisan depan saling berbisik, ada yang meremehkan, ada pula yang penasaran. Di belakang panggung, tim sukses masing-masing calon memantau layar monitor dengan wajah tegang. Tim Ganjar tampak santai, yakin jalan debat akan sesuai prediksi. Tim Ahok sibuk memberi kode lewat bahasa tubuh kepada kandidatnya. Sementara tim Gibran justru terdiam, hanya menatap layar dengan raut serius, seperti menyimpan strategi yang tak bisa ditebak. Detik-detik pembuka menjadi momen penentu. Ahok melirik ke arah Gibran dengan tatapan yang sulit diartikan, seolah mengatakan, "Bersiaplah, anak muda." Ganjar menegakkan badan, siap dengan retorika panjang. Gibran hanya menarik napas perlahan, seakan tidak terpengaruh oleh sorot mata lawan maupun tekanan ruangan. Dan ketika moderator menyilakan Ahok membuka pernyataan, semua penonton menahan napas. Malam itu, babak pertama dari sebuah pertarungan yang akan dikenang sejarah baru saja dimulai. Ahok membuka sesi pertama dengan nada suara tinggi. Ia langsung menyorot masalah pembangunan infrastruktur dan utang negara, topik yang ia yakini dapat menjatuhkan Gibran. Anak muda ini mungkin pandai bicara, tapi apa dia paham bagaimana menyeimbangkan defisit anggaran? Atau hanya ikut-ikutan jargon populis? Ucapan itu langsung membuat ruangan bergemuruh, sebagian penonton bersorak, sebagian lainnya mencemooh. Ganjar tersenyum tipis, jelas puas melihat arah serangan yang dilancarkan Ahok. Namun, Gibran tidak terburu-buru membalas. Ia menunduk sebentar, membuka catatannya yang hanya berisi poin-poin singkat. Tanpa mengangkat suara, ia berkata, "Pak Ahok, utang negara bukan sekadar angka. Yang penting adalah bagaimana kita mengelola manfaatnya. Jika pembangunan bisa menumbuhkan ekonomi rakyat, maka utang bukan beban, tapi investasi. Bedanya, saya melihat ini dari sudut generasi yang tumbuh bersama teknologi, bukan hanya sekadar laporan kertas."
Sontak, jawaban itu mengubah atmosfer ruangan. Suara tepuk tangan muncul dari berbagai sisi. Bahkan beberapa penonton berdiri, tak percaya bahwa Gibran mampu menjawab dengan tenang dan logis. Kamera televisi segera mengarah padanya, menangkap ekspresi santai yang kontras dengan intensitas ucapan Ahok. Ahok mengernyit, merasa jawabannya ditantang dengan cara yang tak ia duga. Ia mencoba menekan lebih jauh, kalau begitu, apa solusi konkret anak muda seperti kamu? Jangan hanya teori indah. Saya mau dengar langkah nyata. Suaranya meninggi, membuat suasana semakin panas. Gibran kembali tersenyum tipis. Ia menegakkan badan, lalu menjawab, langkah nyata adalah memanfaatkan ekonomi digital untuk memperluas lapangan kerja. UMKM harus didukung bukan hanya dengan modal, tapi juga akses pasar global. Kita tidak bisa hanya mengandalkan pembangunan fisik, kita harus menguatkan fondasi teknologi. Generasi saya tidak lagi melihat batas sebagai masalah, kami melihatnya sebagai peluang. Kata-kata itu mengguncang. Penonton bersorak lebih keras. Moderator sampai harus menenangkan suasana agar debat tetap terkendali. Ganjar, yang sedari tadi menunggu kesempatan bicara, terlihat agak gelisah. Ia menatap ke arah Gibran dengan mata menyipit, menyadari bahwa sorotan kamera semakin berpaling darinya. Ganjar pun mencoba mengambil alih. Ia menyampaikan pandangan panjang lebar tentang strategi pembangunan berkelanjutan, disertai data dan grafik. Namun, alih-alih memukau, ucapannya terdengar seperti kuliah yang bertele-tele. Sebagian penonton mulai tampak jenuh, bahkan ada yang melirik jam tangan. Tepuk tangan yang ia dapatkan jauh lebih kecil dibandingkan Gibran. Ahok menatap Ganjar, lalu kembali ke arah Gibran. Ia masih berusaha menguji lawannya, kali ini dengan nada sinis. Kamu berbicara seolah sudah memimpin negara ini bertahun-tahun. Apa tidak terlalu berlebihan? Suasana kembali menegang, seolah seluruh ruangan menunggu letupan berikutnya. Gibran menjawab tanpa nada emosional, justru karena saya masih muda, saya tidak terbebani masa lalu. Saya bicara bukan dari kepentingan pribadi, tapi dari kebutuhan generasi yang akan hidup lebih lama dengan kebijakan yang kita buat hari ini. Kalau saya diam, itu berarti saya mengkhianati masa depan anak-anak bangsa. Ruangan bergemuruh lagi. Sorak dan tepuk tangan berdentum lebih keras, bahkan beberapa pendukung Ganjar dan Ahok terlihat ikut mengangguk. Moderator terpaksa mengetuk meja agar suasana kembali tertib. Kamera televisi tak henti menyorot Gibran, wajahnya kini menjadi pusat perhatian seluruh negeri. Di kursinya, Ganjar menghela napas panjang. Apa yang awalnya ia kira akan menjadi malam kejayaannya, perlahan berubah jadi panggung untuk Gibran. Ahok pun tak lagi terlihat percaya diri, melainkan sibuk mencari celah baru yang justru semakin sulit ditemukan. Malam itu, di sesi awal debat, satu hal sudah jelas, Gibran tidak lagi dipandang sekadar pewaris nama besar. Ia telah menancapkan tonggak pertama sebagai sosok yang siap menantang narasi lama politik Indonesia. Publik yang menyaksikan di rumah pun mulai mengubah persepsinya, bahwa anak muda itu mungkin saja benar-benar siap menjadi pemimpin sejati. Debat memasuki sesi kedua dengan tema tata kelola pemerintahan dan transparansi. Moderator mengajukan pertanyaan umum, namun yang menarik perhatian justru bagaimana Ahok kembali mencoba menekan Gibran. Anak muda ini bicara soal masa depan, tapi apakah ia berani membongkar masalah korupsi yang nyata di depan mata? Ucapnya lantang. Pertanyaan itu membuat suasana kembali riuh, sebagian penonton bersorak mendukung, sementara lainnya menahan napas menunggu jawaban. Gibran tidak tergesa-gesa, ia menatap ke arah Ahok, lalu perlahan mengucapkan, korupsi adalah musuh bersama. Tidak peduli usia, jabatan, atau latar belakang, siapapun yang berani melawan praktik itu pantas mendapat dukungan. Saya tidak perlu bicara keras-keras untuk menunjukkan keberanian. Yang penting adalah aksi nyata, bukan sekadar retorika. Kalimat itu menusuk, menohok gaya bicara Ahok yang terkenal meledak-ledak. Ganjar mencoba masuk, menambahkan bahwa pengalaman panjang membuatnya lebih siap membangun sistem yang bebas dari penyalahgunaan wewenang. Ia menyodorkan contoh kebijakan saat menjabat gubernur. Namun, penjelasannya terdengar terlalu normatif, seperti mengulang narasi yang sudah sering diperdengarkan di panggung politik. Sorot kamera pun kembali mengarah pada Gibran yang lebih ringkas namun penuh makna. Ahok tidak tinggal diam. Dengan nada sinis ia berkata, kalau semua orang hanya bicara aksi nyata,
tanpa data, tanpa strategi, itu namanya mimpi. Ia menoleh ke arah Gibran, berharap bisa melihat tanda kegugupan. Namun, Gibran tetap tenang, wajahnya datar namun matanya berkilat tajam. Dengan suara mantap, Gibran menjawab, mimpi justru awal dari perubahan. Semua pembangunan besar berawal dari gagasan yang dulu dianggap mustahil. Bedanya, generasi saya tidak hanya bermimpi, tapi bekerja dengan alat baru, dengan cara-cara yang belum pernah ada sebelumnya. Kalau kita hanya terpaku pada pola lama, bangsa ini akan tertinggal. Kalimat itu kembali memicu tepuk tangan panjang. Penonton mulai terhanyut, bahkan beberapa analis di kursi belakang mengangguk, mencatat bahwa Gibran semakin menunjukkan kedewasaan politiknya. Ganjar melirik ke arah penonton, menyadari bahwa atmosfer panggung sudah bukan lagi miliknya. Moderator lalu memberi kesempatan pada Ganjar untuk bertanya langsung kepada Gibran. Ia mencoba menjebak dengan pertanyaan yang menyentuh isu dinasti politik. Bagaimana publik bisa percaya kalau Anda tidak sekadar melanjutkan kekuasaan keluarga? Suasana kembali tegang, kamera menyorot wajah Gibran yang masih datar, tanpa tanda panik. Gibran menunduk sebentar, lalu mengangkat wajah dengan penuh keyakinan. Saya lahir sebagai anak seorang presiden, itu fakta. Tapi yang menentukan siapa saya bukanlah darah, melainkan karya. Malam ini, saya hadir bukan membawa nama ayah saya, melainkan gagasan saya sendiri. Jika publik menilai saya hanya karena keluarga, maka saya akan terus buktikan bahwa saya berdiri dengan kaki saya sendiri. Jawaban itu langsung membuat sebagian penonton berdiri dan bersorak. Ganjar terdiam, merasa pertanyaannya justru memperkuat posisi lawan. Ahok menghela napas panjang, sadar bahwa serangan apapun yang ia lemparkan tidak lagi mematahkan ritme Gibran. Atmosfer ruangan berubah total, sorot lampu dan kamera kini seolah hanya tertuju pada sosok muda itu. Di luar gedung, warganet mulai membanjiri media sosial dengan komentar. Tagar-tagar baru bermunculan, sebagian besar memuji keberanian Gibran menghadapi dua tokoh senior sekaligus. Bahkan sejumlah pengamat politik yang awalnya meremehkan mulai mengakui bahwa malam itu ada kejutan besar yang sulit dibantah. Sementara itu, di kursinya, Ganjar hanya bisa menahan ekspresi. Ia berusaha tetap tersenyum, tetapi jelas terlihat bahwa kilau panggung telah beralih. Malam yang awalnya ia kira akan menjadi ajang pembuktian justru berubah menjadi kesempatan bagi Gibran untuk naik kelas. Debat sesi kedua ditutup dengan wajah Gibran yang tersenyum tipis, seakan tahu dirinya baru saja memenangkan hati banyak orang. Malam itu semakin jelas bahwa ia tidak hanya bertahan dari serangan, tetapi juga membalikkan keadaan, menjadikan dirinya pusat perhatian di tengah pusaran politik yang penuh intrik. Tema debat memasuki isu sensitif, keberpihakan pemerintah terhadap rakyat kecil. Moderator memberikan pertanyaan yang menuntut jawaban konkret, bukan sekadar teori. Ganjar dengan cepat mengambil giliran, menyampaikan narasi panjang tentang program-program sosial, subsidi, serta pengalaman yang ia klaim berhasil diterapkan. Kata-katanya tertata, namun semakin lama terdengar seperti pidato formal yang mengulang pola lama. Penonton mendengarkan, tetapi sorakan tak lagi bergemuruh seperti awal. Ahok, dengan gaya khasnya, segera memotong. Ia menegaskan bahwa masalah utama bukanlah jumlah program, melainkan konsistensi dan pengawasan. Kalau bicara bantuan, semua bisa. Tapi kalau tidak diawasi, ya bocor lagi, bocor lagi. Kita butuh keberanian untuk melawan mafia di dalam sistem, ujarnya lantang. Ucapannya membuat sebagian penonton bersorak, namun suasana tidak semeriah sebelumnya. Gibran yang sejak tadi mendengarkan, angkat suara. Ia memilih kalimat sederhana, namun langsung menyentuh inti. Rakyat kecil tidak butuh janji yang sulit mereka pahami. Mereka hanya ingin harga bahan pokok terjangkau, pekerjaan yang layak, dan akses pendidikan untuk anak-anaknya. Itu tugas kita, membuat kebijakan yang membumi, bukan hanya terdengar indah di podium. Ruangan seketika bergemuruh. Sorot kamera menangkap wajah-wajah penonton yang terkesima. Bahkan sebagian komentator politik di kursi belakang berbisik satu sama lain, mengakui bahwa Gibran berhasil menyalakan emosi publik dengan kata-kata yang singkat namun penuh makna. Ganjar terlihat gelisah. Ia mencoba menimpali dengan menyebut bahwa pendekatan sederhana tidak cukup untuk menghadapi tantangan global. Namun ucapannya terdengar defensif, seperti seseorang yang kehilangan arah. Penonton yang tadi sempat mendukungnya kini lebih fokus pada reaksi Gibran yang tetap kalem.
Ahok kembali melancarkan serangan, kali ini dengan nada lebih emosional. Kalau semua dipermudah dengan bahasa sederhana, bagaimana dengan realitas di lapangan yang penuh kompleksitas? Jangan sampai rakyat dibohongi dengan kata-kata manis. Serangan itu disambut riuh, tapi mata penonton justru menunggu jawaban Gibran. Dengan tenang, Gibran menoleh ke arah Ahok. Bahasa sederhana bukan berarti membohongi, Pak. Itu justru cara agar rakyat benar-benar memahami apa yang kita lakukan. Kalau rakyat tidak mengerti, bagaimana mereka bisa percaya? Kepercayaan bukan dibangun dari rumus yang rumit, tapi dari keselarasan ucapan dan tindakan. Jawaban itu membuat sorak lebih panjang dibanding sebelumnya. Moderator sempat menegur agar jalannya debat tetap tertib, tapi momentum sudah jelas bergeser. Gibran tak hanya bertahan, ia kini mengendalikan ritme percakapan. Ganjar semakin jarang disorot kamera, sementara Ahok mulai kehilangan tempo yang biasanya ia kuasai. Wajah Ahok terlihat menegang, ia menepuk-nepuk meja kecil di depannya, mencoba menyusun ulang serangan. Ganjar hanya bisa memandang ke arah penonton tanpa banyak pilihan. Di layar televisi, polling cepat mulai menunjukkan perubahan signifikan, nama Gibran melonjak, menyalip dua seniornya yang sejak awal lebih dijagokan. Di luar gedung, media sosial dipenuhi potongan video singkat jawaban Gibran. Tagar-tagar baru bermunculan, sebagian besar memuji ketenangan dan keberaniannya menjawab tekanan. Publik seolah menemukan sosok baru yang tidak hanya bisa menangkis serangan, tapi juga menawarkan perspektif segar. Ketika sesi ditutup, moderator memberi kesempatan terakhir untuk menyampaikan pernyataan singkat. Gibran berdiri, menatap penonton dan kamera. Masa depan bangsa ini bukan hanya tentang siapa yang paling banyak bicara, tapi siapa yang paling siap mendengar. Malam ini, saya belajar dari Pak Ganjar dan Pak Ahok. Tapi izinkan saya mengatakan, generasi saya siap mengambil tanggung jawab. Tepuk tangan bergemuruh, lebih panjang dari sebelumnya, menandai titik balik sejarah kecil di panggung itu. Ganjar terdiam, Ahok menghela napas panjang. Malam itu jelas, kendali debat bukan lagi di tangan mereka. Semua sorot mata, semua percakapan, kini berputar pada satu nama, Gibran Rakabuming Raka. Begitu acara debat usai, suasana di luar gedung berubah menjadi hiruk-pikuk yang sulit dibendung. Para pendukung dari tiga kubu saling bersahutan, namun sorak-sorai paling keras datang dari barisan yang sebelumnya tidak terlalu percaya pada Gibran. Mereka kini meneriakkan namanya dengan penuh antusias, seolah malam itu menjadi kelahiran tokoh baru. Kamera televisi dan ponsel jurnalis segera mengelilingi pintu keluar, menanti komentar segar dari para kandidat. Di ruang media, para analis politik terlihat sibuk mengetik naskah kilat. Prediksi yang sejak awal condong pada Ganjar dan Ahok terpaksa direvisi. Kejutan malam ini adalah Gibran, ujar salah satu pengamat di layar kaca, ia bukan hanya bertahan dari serangan, tapi berhasil membalikkan keadaan. Itu sesuatu yang jarang terjadi dalam sejarah debat politik kita. Kata-kata itu langsung viral, dipotong dan dibagikan ulang di berbagai platform. Ganjar melangkah keluar lebih dulu, disambut sorakan yang terdengar hambar. Ia berusaha menutupi kegelisahan dengan senyum dan ucapan singkat, debat ini ajang belajar bersama. Namun wajahnya yang murung tak bisa menyembunyikan rasa kecewa. Kamera pun hanya menyorot sebentar sebelum berpindah ke arah Gibran. Ahok keluar setelahnya, langkahnya cepat dan wajahnya kaku. Ketika ditanya wartawan, ia sempat berkata, anak muda itu pintar, saya akui. Ucapan singkat itu mengejutkan banyak pihak. Ahok yang selama ini dikenal keras kepala dan jarang memuji lawan, malam itu mengucapkan pengakuan yang menjadi berita utama. Media sosial langsung membanjiri komentar, sebagian terkesima, sebagian lainnya tidak percaya Ahok bisa mengeluarkan kalimat itu. Dan akhirnya, giliran Gibran muncul dari balik pintu. Sorakan langsung meledak, kilatan kamera tak henti menerpa wajahnya. Ia hanya melambaikan tangan, tanpa banyak bicara. Wartawan berdesakan, menanyakan apa perasaannya setelah berhasil menguasai debat. Dengan nada sederhana, ia menjawab, saya hanya menyampaikan apa yang saya yakini. Sisanya biar publik yang menilai. Jawaban itu menambah daya tarik, membuatnya terlihat rendah hati di tengah sorotan besar. Sementara itu, di ruang-ruang diskusi elit politik, perbincangan semakin serius. Beberapa tokoh senior yang awalnya meremehkan Gibran mulai mempertimbangkan ulang posisinya. Kalau anak ini bisa konsisten,
ia bisa jadi faktor penentu di masa depan, ujar salah satu politisi kawakan dalam forum tertutup. Kata-kata itu menandakan perubahan arah dukungan yang mungkin terjadi di belakang layar. Media internasional pun ikut menyoroti. Beberapa kantor berita asing menulis laporan tentang kebangkitan generasi baru politik Indonesia, dan menyebut nama Gibran sebagai simbolnya. Hal ini membuat reputasinya bukan hanya naik di dalam negeri, tapi juga mulai dikenal di panggung global. Bagi sebagian pihak, ini adalah momentum yang tidak boleh disia-siakan. Di media sosial, suasana semakin panas. Tagar-tagar Gibran mendominasi dan tagar era baru politik menjadi trending. Video singkat jawabannya yang menohok Ahok dan Ganjar dibagikan jutaan kali. Banyak anak muda mengaku terinspirasi, sementara sebagian lawan politik terpaksa mengakui ketenangannya sebagai kualitas yang sulit dicari. Ganjar yang membaca reaksi publik malam itu hanya bisa terdiam. Ia sadar citra bintangnya mulai redup, meskipun ia masih punya basis kuat. Namun rasa was-was itu tak bisa ia sembunyikan, terutama ketika membaca headline yang hanya menyorot nama Gibran. Ahok di sisi lain memilih diam. Setelah pengakuannya yang mengejutkan, ia menolak memberi komentar lebih lanjut. Namun orang-orang dekatnya tahu, jauh di dalam hati, ia sebenarnya kagum pada cara Gibran menjawab serangan tanpa harus meninggikan suara. Kekaguman yang bercampur dengan rasa kalah, sesuatu yang jarang ia tunjukkan sebelumnya. Malam itu, jelas terlihat bahwa dinamika politik berubah arah. Panggung yang awalnya diduga hanya formalitas ternyata melahirkan momentum besar. Publik mulai menaruh harapan pada sosok muda yang dianggap bisa membawa warna baru, sementara para senior dipaksa menata ulang strategi mereka. Bagi Gibran sendiri, malam itu bukanlah akhir, melainkan permulaan. Sebuah langkah awal yang akan dikenang sebagai titik balik dalam karir politiknya. Dari sekadar bayangan nama besar ayahnya, kini ia berdiri sebagai pribadi yang layak diperhitungkan. Langkah kaki Adian menggema di lorong Senayan yang semakin lengang menjelang malam. Ia baru saja keluar dari ruang rapat tertutup, dengan wajah menyimpan campuran amarah dan kepuasan. Di tangannya, segenggam catatan berisi data sensitif hasil investigasi timnya. Meski banyak yang meragukan kebenaran, ia yakin dokumen itu bisa menjadi senjata politik untuk mengguncang keseimbangan kekuasaan. Namun, ia juga sadar bahwa semakin besar api yang ia nyalakan, semakin banyak musuh yang akan datang dari segala arah. Di sisi lain, Gibran duduk termenung di ruang kerjanya yang sederhana namun penuh tumpukan berkas. Cahaya lampu meja menerangi wajahnya yang serius. Telepon genggamnya berdering tanpa henti, dari wartawan hingga kolega politik yang menanyakan sikapnya terhadap manuver Adian. Gibran tidak gegabah. Ia tahu, jika salah bicara, publik bisa saja berbalik menyerang dirinya. Maka ia memilih diam, mengamati, dan menunggu momen tepat untuk berbicara. Diam bukan berarti kalah, melainkan strategi menahan diri. Sementara itu, Sri Mulyani yang kini berada di luar lingkaran kekuasaan, justru menjadi tokoh yang terus diseret namanya. Meski sudah tak lagi menjabat, bayang-bayang kebijakan masa lalunya dijadikan bahan perdebatan. Beberapa pihak menyalahkannya, seolah-olah semua kegagalan berakar dari dirinya. Padahal, ia sudah mencoba memperingatkan tentang bahaya ketergantungan pada utang dan defisit fiskal yang membengkak. Kini, ia hanya bisa menonton dari jauh, sembari menimbang apakah ia perlu bersuara lagi atau tetap menjaga jarak. Purbaya, yang baru saja naik menggantikan kursi panas Menteri Keuangan, menghadapi situasi sulit. Ia dikepung oleh tuntutan untuk segera menunjukkan hasil, sementara kebijakan belum sepenuhnya terbentuk. Media menyorotinya setiap hari, mencari celah untuk menuding kelemahan. Di balik layar, ia merasa seperti dikejar waktu, karena setiap langkah bisa jadi jebakan yang dipasang lawan politik. Tekanan itu membuatnya sulit tidur, dan ia mulai merasakan beban jabatan yang berat. Di luar gedung parlemen, mahasiswa kembali turun ke jalan. Spanduk dengan tulisan keras dikibarkan, meneriakkan kekecewaan pada pemerintah yang dianggap gagal menjaga stabilitas ekonomi. Suara teriakan mereka menggema, bercampur dengan suara klakson kendaraan yang terjebak macet. Polisi berjaga dengan wajah tegang, khawatir demonstrasi itu berujung ricuh. Gelombang aksi ini menjadi tanda bahwa keresahan rakyat semakin sulit dibendung. Situasi ini tidak luput dari perhatian Presiden Prabowo.
Dari ruang kerjanya di istana, ia menerima laporan demi laporan mengenai perpecahan di parlemen, kebijakan yang dipertanyakan, hingga gelombang demonstrasi. Ia duduk terdiam beberapa saat, memandang keluar jendela, seakan mencari jawaban di balik langit malam. Prabowo tahu, jika ia salah mengambil keputusan, kepercayaan publik bisa runtuh dalam sekejap. Namun ia juga mengerti, ketegasan kadang diperlukan meski berisiko menimbulkan badai politik. Di balik layar, ada kelompok bayangan yang mencoba memainkan peran. Mereka tidak terlihat di depan publik, namun benang-benang pengaruh mereka menjalar di setiap keputusan penting. Beberapa politisi menjadi corong mereka tanpa sadar, sementara yang lain sengaja menjual posisi demi keuntungan. Inilah realitas politik, sebuah panggung besar yang dikendalikan oleh kekuatan tak kasat mata. Gibran mulai menghitung langkah. Ia sadar bahwa masa depannya di politik bergantung pada cara ia menavigasi badai ini. Ia memutuskan untuk mengumpulkan tim kecil kepercayaannya, membahas strategi di luar radar media. Diskusi itu berlangsung hingga larut malam, penuh dengan peta kemungkinan, analisis risiko, dan skenario yang bisa saja terjadi dalam hitungan hari. Ia tak ingin hanya menjadi reaktif, melainkan siap dengan serangan balik ketika waktunya tiba. Adian, di sisi lain, merasa momentumnya semakin dekat. Ia berencana membuka sebagian dokumen itu dalam forum resmi, dengan keyakinan bahwa publik akan mendukungnya. Ia mengabaikan risiko bahwa data yang ia bawa bisa dipelintir balik oleh lawan. Baginya, kebenaran harus diperjuangkan, meski dengan harga tinggi. Ia tidak sadar bahwa semakin ia melangkah, semakin banyak jebakan yang menunggu di depan. Malam itu, Senayan menjadi medan perang sunyi. Gedung-gedung menjulang menyimpan rahasia, lorong-lorongnya bergaung dengan bisikan strategi, dan setiap tokoh menyiapkan langkah masing-masing. Ada yang memilih menyerang, ada yang bertahan, ada pula yang menunggu momen emas untuk bergerak. Pertarungan belum terlihat di permukaan, tapi aroma tegangnya sudah menyebar ke seluruh penjuru negeri. Di kejauhan, suara azan subuh perlahan mengumandang, menandai awal hari baru. Namun bagi mereka yang terjebak di pusaran politik, waktu terasa tak pernah bergeser. Setiap detik adalah hitungan strategi, setiap ucapan adalah taruhan, dan setiap keputusan bisa menjadi pisau bermata dua. Pertanyaan besar menggantung di udara, siapa yang akan bertahan di tengah badai ini, dan siapa yang akan tersapu oleh arus deras kekuasaan. Pagi itu Senayan kembali ramai. Agenda sidang terbuka dijadwalkan, dan publik sudah menunggu dengan penuh harap. Media menyorot ruang sidang dengan kamera siap merekam setiap detik. Nama Adian muncul dalam daftar pembicara, dan rumor menyebar cepat bahwa ia akan membongkar dokumen yang semalam ia genggam erat. Aura tegang menyelimuti gedung parlemen, semua tahu hari ini bisa menjadi titik balik yang menentukan arah politik negeri. Adian melangkah masuk dengan wajah penuh keyakinan. Sorot matanya tajam, seakan siap menembus setiap kebohongan yang terbungkus rapi. Ia menaruh map hitam di meja, menimbulkan bunyi keras yang membuat sebagian anggota dewan menoleh. Suasana hening sejenak, lalu riuh rendah suara bergumam mulai terdengar. Semua menunggu, apa isi map itu, dan sejauh mana Adian berani mengungkapnya. Di kursi seberang, Gibran duduk tenang. Meski wajahnya terlihat santai, jari tangannya mengetuk meja perlahan, tanda pikirannya sedang bekerja keras. Ia tidak datang untuk menghalangi, tetapi untuk menyimak dengan seksama. Dalam diam, ia menyusun kalimat demi kalimat, berjaga-jaga bila tiba waktunya ia harus bicara. Strateginya jelas, biarkan lawan membuka langkah lebih dulu. Ketika mikrofon dinyalakan, Adian berdiri dengan suara lantang. Ia membuka pidatonya dengan menyinggung krisis ekonomi yang kian dalam, lalu menyeret nama pejabat-pejabat kunci yang menurutnya bertanggung jawab. Kata-katanya memotong udara dengan tajam, membuat sebagian anggota dewan menggeleng, sebagian lain mengangguk setuju. Lalu, dengan gerakan dramatis, ia mengangkat dokumen dari map hitam itu, menatap ke arah kamera yang menyorotnya tanpa henti. Ini bukan sekadar kritik, ucapnya dengan nada menantang, tetapi bukti. Suasana mendadak gaduh. Beberapa anggota berdiri protes, menuduh Adian melakukan fitnah. Namun ia tak bergeming, malah semakin keras menyuarakan tuduhan, menuding adanya salah urus yang membuat rakyat sengsara. Di luar gedung, massa mahasiswa yang berkumpul menyorakkan dukungan. Suara mereka masuk lewat pengeras suara, menggema hingga ke ruang sidang.
Wartawan sibuk menuliskan setiap kalimat, sebagian sudah menyiarkan secara langsung ke media sosial. Dalam hitungan menit, nama Adian menjadi trending di dunia maya, menimbulkan perdebatan sengit antara yang mendukung dan menolak. Gibran akhirnya berdiri. Ia tidak menunggu lebih lama, karena situasi semakin panas. Dengan suara terukur, ia menyampaikan tanggapan. Ia tidak langsung menyerang Adian, melainkan mengajak semua pihak melihat fakta secara menyeluruh. Jangan kita terjebak dalam narasi yang hanya melihat satu sisi. Rakyat membutuhkan solusi, bukan hanya tuduhan, ucapnya, membuat suasana sedikit mereda. Namun Adian tidak tinggal diam. Ia menyahut cepat, menuduh Gibran hanya berusaha menutupi kelemahan pemerintah. Dialog mereka berubah menjadi duel kata, saling menyodorkan argumen, saling menekan, sementara seluruh ruangan menyimak dengan tegang. Pertarungan wacana itu bagaikan dua pedang yang beradu di udara, memercikkan api yang tak terlihat namun terasa panasnya. Purbaya, yang duduk di kursi menteri, hanya bisa terdiam. Ia tahu dirinya adalah salah satu target serangan, tetapi memilih tidak ikut campur. Setiap kalimat yang keluar bisa menjerumuskannya lebih dalam. Ia hanya menunduk, merasakan keringat dingin mengalir meski ruangan ber-AC. Di luar ruang sidang, aparat keamanan mulai gelisah melihat massa semakin banyak berdatangan. Teriakan semakin keras, dorongan semakin kuat. Ada rasa takut bahwa bentrokan bisa terjadi sewaktu-waktu. Situasi ini membuat setiap orang di dalam gedung merasa terkurung dalam ketegangan yang belum jelas ujungnya. Sementara itu, Presiden Prabowo mendapat laporan langsung dari stafnya. Ia menonton potongan siaran sidang di layar, wajahnya tanpa ekspresi. Namun dalam hati, ia mulai menyusun langkah. Ia tahu, konfrontasi ini tidak bisa dibiarkan terlalu lama, atau kepercayaan publik akan terkikis habis. Hari itu menandai babak baru dalam pertarungan politik. Bukan lagi sekadar bisikan di lorong, melainkan benturan terbuka yang disaksikan seluruh rakyat. Siapa yang keluar sebagai pemenang dari duel kata itu masih menjadi misteri. Namun satu hal pasti, badai besar sudah terlanjur berhembus, dan tak ada yang bisa kembali ke titik tenang sebelumnya. Tanda tanya.